Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 1805520175. Saya dari Universitas Tikubang Semarang. Saya akan mempresentasikan satu materi untuk memenuhi tugas pengauditan 2. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Dalam materi ini ada subbab-subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sifat siklus produksi. Yang kedua, materialitas dan risiko inherent. Yang ketiga, pemahaman bisnis dan industri klien. Yang keempat, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Yang kelima, pengujian penetapan biaya persediaan. Dan yang terakhir, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Pertama, sifat siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi dalam siklus ini berhubungan langsung dengan pengolahan bahan baku mentah menjadi bahan baku jadi yang ada di dalam pabrik ya. Siklus ini meliputi perencanaan suatu pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan fabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut sebagai transaksi fabrikasi. Jadi siklus produksi ini berhubungan langsung dengan segala aktivitas yang ada di dalam pabrik untuk pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus yang lainnya. Yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Kemudian tujuan siklus produksi. Tujuan siklus produksi di sini ada 2. Yang pertama, tujuan audit atas kelompok transaksi, dan yang kedua, tujuan audit atas saldo akun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan audit atas kelompok transaksi. Asersi keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit atas kelompok transaksinya yaitu transaksi fabrikasi yang dicatat menyajikan bahan, tenaga kerja, dan overhead yang ditransfer ke produksi, serta pemindahan produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan. Asersi yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Semua transaksi fabrikasi yang terjadi selama periode berjalan sudah dicatat lengkap. Terus kemudian yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Entitas memegang hak atas persediaan yang berasal dari transaksi fabrikasi yang dicatat. Dan yang keempat, asersi penilaian atau alokasi. Transaksi fabrikasi telah di jurnal diikhtisarkan dan dibukukan atau diposting dengan benar dalam buku besar. Jadi dalam asersi penilaian ini atau asersi alokasi ini, semua transaksi dalam pabrik itu sudah dibukukan dan sudah dicatat dalam buku besar dengan benar. Kemudian yang terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas kelompok transaksinya yaitu rincian transaksi fabrikasi, penyajiannya dalam laporan keuangan termasuk klasifikasi dan pengungkapannya. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan audit atas saldo akun. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Itu ada 2 tujuan audit atas saldo akunnya. Yang pertama, persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik itu ada. Dan yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP menunjukkan harga pokok barang yang dikirimkan atau dijual selama periode berjalan. Jadi harga pokok penjualannya itu harus menunjukkan harga pokok barang yang
sudah jadi dan kemudian siap untuk dikirimkan. Yang kedua, asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan juga tujuan auditnya ada dua. Yang pertama, persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada neraca. Yang kedua, harga pokok mencakup semua transaksi penjualan selama periode berjalan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban, yaitu entitas pelapor memegang hak milik atas persediaan pada tanggal neraca. Yang keempat, asersi penilaian atau alokasi. Tujuan audit atas saldo akunnya ada dua. Yang pertama, persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah atas harga pokok dan harga pasar. Jadi harga pokok dan harga pasar itu seimbang. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten. Jadi harga pokok penjualannya itu didasarkan sesuai metode arus biaya yang sedang berlaku dalam periode tersebut. Kemudian asersi yang selanjutnya, asersi penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas saldo akunnya ada dua juga. Yang pertama, persediaan dan harga pokok penjualan telah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan yang berhubungan dengan dasar penilaian dan pengagungan atau penjaminan persediaan sudah memadai. Selanjutnya, materialitas. Bagi entitas-entitas ini, persediaan adalah unsur yang material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, unsur material dan audit atas persediaan merupakan pokok utama untuk mencapai pendapat tentang kewajaran suatu penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder. Pengertian pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya, risiko inheren. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik seolah relatif rendah. Karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari inti entitas itu. Dalam risiko inheren ini, untuk pabrikan, pedagang eceran atau pedagang grosir, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Jadi, dalam peluang terjadinya salah saji itu terjadi karena volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan sangat mempengaruhi akun-akun yang tinggi ya. 2. Seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti beban, tenaga kerja, dan overhead pabrik tak langsung. Yang ketiga, sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan seperti volume geometrik, timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kualitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan. Alasan yang kelima, sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya.
Yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Kemudian alasan yang terakhir, yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali, atau pada saat pembelian produk ada perjanjian antara penjual dan pembeli, perjanjian retur pembelian. Jadi ketika ada barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pemesanan, kemudian pembeli dapat mengembalikan barang tersebut pada penjual. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Jika persediaan bersifat material bagi audit laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menganggap bahwa prosedur analitis merupakan pengganti untuk pengujian rincian lainnya. Tetapi prosedur ini bisa sangat efektif dalam memusatkan perhatian audit di mana salah saji mungkin terjadi. Selanjutnya, pertimbangan komponen pengendalian internal. Dalam komponen lingkungan pengendalian, struktur organisasi harus mencangkup pejabat yang bertanggung jawab atas produksi secara keseluruhan. Sebagai bagian dari penilaian risiko, manajemen harus memperhatikan risiko yang akan dibahas di dalam bagian terdahulu mengenai risiko inherent dan merancang pengendalian yang sesuai. Untuk perusahaan pabrikasi, ada catatan terpisah untuk persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensivitas model dari proses pabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi itu. Pemahaman bisnis ini merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada biaya histori maupun nilai realisasi bersih. Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan, serta masalah penyajian dan pengungkapan. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok penjualan dan margin kotor. Ketika mengaudit persediaan, auditor harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor akan ditetapkan terlalu tinggi. Jadi begitu sebaliknya, jika harga pokok penjualan ditetapkan terlalu tinggi, maka margin kotor akan ditetapkan terlalu rendah. Karena pentingnya persediaan bagi kewajaran penyajian bagi sebagian pabrikan, pedagang grosir, dan pedagang eceran, maka auditor dapat mengungkapkan prosedur analitis untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Karena signifikannya jumlah transaksi persediaan yang dilakukan oleh entitas ini, maka auditor akan sering menekankan pada pendekatan penilaian tingkat risiko pengendaliannya yang lebih rendah dalam situasi-situasi tersebut. Jadi dapat mengatasi segala masalah yang terjadi pada entitas-entitas tersebut ya. Kemudian pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien.
Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan serta praktis dan layak dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini bisa saja merepotkan, menghabiskan banyak waktu, dan sulit bagi auditor, tetapi biasanya hal itu jarang terjadi. Pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama penetapan waktu dan luas observasi, yang kedua rencana perhitungan persediaan, dan yang ketiga pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu dan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti ini, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Jadi, dalam kasus tersebut, prosedur penetapan waktu dan luas pengujian ini dapat dilakukan selama atau setelah berakhirnya periode tersebut. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan atau yang dapat dijangkau. Kemudian rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang akan dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Yang kedua, tanggal perhitungan. Yang ketiga, lokasi-lokasi yang dihitung. Yang keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Yang kelima, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut, serta lembar ikhtisar atau kompilasi. Selanjutnya, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan mengenai perpindahan barang selama perhitungan barang jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Kemudian, perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Kemudian melaksanakan observasi. Melaksanakan observasi ini dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Kemudian memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi label 2 atau lebih. Kemudian menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Kemudian melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Kemudian mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Kemudian mewaspadai adanya persediaan, menilai kondisi umum persediaan,
Kemudian mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkannya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi perhitungan yang umum. Selanjutnya, pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Jadi pengujian ini menyangkut penentuan sebuah harga, penetapan harga yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan penetapan harga pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi dalam pengujian penetapan biaya persediaan itu menyangkut penentuan biaya persediaan untuk menetapkan harga yang digunakan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi pada tahun ini menggunakan penetapan biaya persediaan yang sama dengan penetapan biaya persediaan tahun kemarin. Review atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kualitas persediaan. Selanjutnya, pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien. Dalam mengakumulasikan biaya-biaya tersebut, auditor harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Jika akun-akun varian itu memiliki saldo yang cukup besar, maka auditor mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukan dilakukannya alokasi prorata ke persediaan dan harga pokok penjualan, dan bukan hanya membebankan varian-varian itu ke harga pokok penjualan. Apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang sangat teknis, auditor mungkin memerlukan bantuan pakar dari luar. Kemudian yang terakhir, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Dalam pengujian ini, auditor harus menerapkan prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Yang kedua, mendapatkan laporan akuntansi independen mengenai prosedur pengendalian yang ditetapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang dan jika ada, penjamin tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan informasi yang layak dari penjaga gudang yang dapat diandalkan. Yang ketiga, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak untuk dikirim. Yang keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan atau sebagai tanda bukti.
Pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasikan lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Jadi, dalam pengujian ini, asersi kelengkapan pihak penyimpannya itu harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu jika barang yang dia pegang lebih dinyatakan lebih banyak daripada barang yang dalam permintaan konfirmasi. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang tersimpan di gudang. Simpulan dari presentasi ini yaitu siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Dalam siklus ini terdapat kegiatan produksi yang berawal dari persediaan bahan baku yang dikonversikan ke bahan dalam proses, kemudian menjadi bahan yang sudah diproduksi atau bahan jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut sebagai transaksi pabrikasi yang berhubungan langsung dengan produksi bahan baku. Dalam siklus produksi ini terdapat 3 pertimbangan, yaitu pertimbangan materialitas, risiko inherent, dan prosedur analitis. Dari ketiga pertimbangan tersebut, prosedur analitis merupakan sebuah prosedur yang mudah dan murah bagi auditor dalam melakukan pertimbangan pengujian substantif. Dalam pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok penjualan dan margin kotor ketika mengaudit persediaan. Auditor harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor ditetapkan terlalu tinggi. Selanjutnya, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yaitu penetapan waktu dan luas observasi. Kemudian yang kedua, rencana perhitungan persediaan, dan yang ketiga, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Pengujian penetapan biaya persediaan ini mencangkup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau kata.